Satu dunia menghakimi, puluhan negara hukum mati warga Israel. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan perubahan sikap yang signifikan terhadap Israel. Bukan lagi sekadar kritik diplomatik atau kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi penolakan nyata dari berbagai negara dan masyarakat global terhadap warga Israel. Hal ini dipicu oleh laporan-laporan kekejaman hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Israel, terutama di wilayah Palestina yang diduduki. Banyak negara kini mengambil tindakan tegas, mulai dari hukuman bagi warga Israel yang berada di wilayah mereka, hingga pengusiran dan perlakuan buruk terhadap warga Israel di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia mulai membuka mata terhadap apa yang disebut sebagai kekejaman Israel di Palestina, dan gelombang kesadaran ini semakin menguat. Gelombang penolakan terhadap Israel tidak lagi terbatas pada ranah diplomatik. Kini, warga Israel yang berada di luar negeri juga merasakan dampaknya. Banyak negara, terutama di Timur Tengah, Asia, dan bahkan beberapa negara di Eropa, mulai menerapkan hukuman keras terhadap warga Israel yang berada di wilayah mereka. Hukuman ini bervariasi, mulai dari pengusiran, penahanan, hingga hukuman mati di beberapa kasus ekstrem. Di beberapa negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, dan Lebanon, warga Israel dilarang masuk atau langsung ditahan jika kedapatan berada di wilayah tersebut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa warga Israel yang memiliki paspor ganda, misalnya paspor Amerika Serikat atau Eropa, juga menghadapi pengawasan ketat. Di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, warga Israel seringkali diusir begitu identitas mereka terungkap. Bahkan, di negara-negara yang secara historis netral, seperti Turki, sikap anti-Israel semakin menguat di kalangan masyarakat. Di luar Timur Tengah, warga Israel juga menghadapi perlakuan buruk. Di Eropa, demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Israel seringkali berujung pada tindakan kekerasan terhadap warga Israel. Misalnya di Inggris dan Perancis, ada laporan tentang warga Israel yang diintimidasi, diteriaki pembunuh, atau bahkan diserang secara fisik. Di media sosial, video-video yang menunjukkan warga Israel diusir dari restoran atau tempat umum di Eropa menjadi viral, menambah tekanan terhadap mereka. Hukuman mati terhadap warga Israel, meskipun jarang, dilaporkan terjadi di beberapa negara yang memiliki hukum syariah atau sistem hukum yang ketat. Misalnya, di beberapa wilayah di Timur Tengah, warga Israel yang dituduh sebagai mata-mata atau terlibat dalam aktivitas militer di Palestina menghadapi hukuman berat, termasuk eksekusi. Meskipun kasus semacam ini kontroversial dan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, laporan media lokal menunjukkan bahwa setidaknya puluhan warga Israel telah dihukum mati dalam dekade terakhir. Ada beberapa alasan mengapa dunia mulai menjauh dari Israel dan mengambil sikap keras terhadap warga Israel. Pertama, kesadaran global terhadap pelanggaran HAM di Palestina semakin meningkat. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi tentang kekejaman yang terjadi di Gaza dan tepi barat. Video penembakan warga sipil, penghancuran rumah, dan penderitaan anak-anak Palestina telah menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Hashtag seperti tanda pagar Free Palestine dan tanda pagar boykot Israel menjadi trending di berbagai platform, mendorong gerakan solidaritas global. Kedua, gerakan boykot, divestment, sanctions, BDS telah berhasil memengaruhi opini publik dan kebijakan di banyak negara. BDS adalah gerakan global yang menyerukan boykot terhadap produk, investasi, dan kerja sama dengan Israel sebagai bentuk tekanan untuk mengakhiri pendudukan di Palestina. Banyak universitas, organisasi, dan bahkan pemerintah lokal di Eropa dan Amerika Utara telah bergabung dengan gerakan ini, menolak kerja sama dengan perusahaan atau institusi yang terkait dengan Israel.
Ketiga, sikap Israel yang dianggap tidak kooperatif dalam proses perdamaian juga memicu kemarahan. Meskipun ada upaya mediasi dari PBB dan negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel seringkali menolak resolusi atau gencatan senjata yang menguntungkan Palestina. Pembangunan permukiman ilegal di tepi barat, yang dianggap melanggar hukum internasional, terus berlanjut meskipun mendapat kecaman dari komunitas internasional. Hal ini membuat banyak negara merasa bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mencari solusi damai. Keempat, perubahan dinamika politik global juga berperan. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin mulai mengambil sikap yang lebih pro-Palestina. Hal ini terlihat dari voting di sidang umum PBB, di mana mayoritas negara mendukung resolusi yang mengecam Israel. Bahkan negara-negara yang sebelumnya netral, seperti Norwegia dan Swedia, kini secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dan mendukung hak Palestina. Di sisi lain, gelombang penolakan terhadap Israel juga memperkuat solidaritas global untuk Palestina. Banyak negara mulai mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, termasuk Swedia, Islandia, dan beberapa negara di Amerika Latin. Gerakan solidaritas di kalangan masyarakat sipil juga semakin kuat, dengan demonstrasi besar-besaran di kota-kota seperti London, Jakarta, dan Cape Town. Organisasi-organisasi seperti Islamic Relief dan Doctors Without Borders terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, sementara aktivis di seluruh dunia menyerukan keadilan untuk Palestina. Media sosial menjadi alat penting dalam memperkuat solidaritas ini. Warga biasa, selebritas, dan tokoh publik menggunakan platform seperti Twitter, sekarang X, untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Palestina. Bahkan, di negara-negara yang secara resmi mendukung Israel, seperti Amerika Serikat, generasi muda semakin kritis terhadap kebijakan Israel dan menyerukan perubahan. Dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam sikap terhadap Israel. Dari hukuman mati di beberapa negara hingga pengusiran dan perlakuan buruk terhadap warga Israel di berbagai belahan dunia. Gelombang penolakan ini menunjukkan bahwa kesadaran global terhadap kekejaman di Palestina semakin meningkat. Meskipun langkah-langkah ini mencerminkan kemarahan terhadap pelanggaran HAM, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan hukum internasional. Solidaritas untuk Palestina terus menguat, tetapi tantangan menuju perdamaian yang berkelanjutan masih besar.